Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ana Rizky Andreani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Majalengka dengan NIM 253301803354. Pada hari ini, 5 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya ya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah sekarang sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Oke, yang pertama mulai. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan cinta tanah air kita pada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional, yaitu yang berjudul Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri ya. Indonesia Raya, Bu Guru mau tanya, kemarin pembelajarannya sampai mana ya?
materi pecahan. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa yang dinamakan dengan pecahan? Ada yang tahu? Najwa? Nah, makanya hari ini Bu Guru mau membahas materi kita yaitu tentang pecahan dengan penyebut dan pembilang satu. Pada hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pecahan dan mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan nanti juga ada yang terbesar sampai yang terkecil. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video berikut ini. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Intan. Di video kali ini kita akan belajar matematika dengan materi tentang pecahan dengan pembilang satu. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang pecahan? Nah, pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan. Bayangkan, pecahan adalah bagian dari seluruhan ya. Perhatikan Kan adik-adik mempunyai satu buah semangka utuh. Semangka itu akan kalian bagikan kepada dua teman kalian dengan dua bagian yang sama besar. Masing-masing bagian disebut setengah atau 1/2. Jadi setiap teman mendapat satu bagian dari dua bagian itu. Dalam pecahan ada yang disebut dengan pembilang dan penyebut. Jika dilihat dari pecahan 1/2, satu disebut pembilang dan dua disebut penyebut. Pecahan 1/2 merupakan contoh dari pecahan pembilang satu, karena sudah seperti yang dijelaskan tadi bahwa pecahan 1/2 mempunyai pembilang yaitu 1 dan penyebutnya adalah 2. Contoh lain dari pecahan pembilang 1 adalah Alvarez memiliki sebuah martabak dan ingin membagikan martabak tersebut kepada Rizka dan Yunda. Maka Alvarez akan membagikan martabak itu menjadi 3 bagian sama banyak. Alvarez, Rizka, dan Yunda masing-masing mendapat 1/3 martabak atau 1/3 martabak. Yang berikut kita akan masuk ke materi tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan adalah cara untuk melihat pecahan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama besar. Berikut contoh membandingkan pecahan. Kakak membeli sebuah semangka A dan semangka B. Semangka A dipotong menjadi 2 bagian sama besar dan semangka B dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Semangka manakah yang memiliki ukuran paling besar? Benar, semangka A yang memiliki potongan yang paling besar. Oke adik-adik, semangat. Sekarang kakak akan memberikan satu contoh lagi. Yang berikut kita masuk ke mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan pembilang satu adalah proses menyusun pecahan-pecahan yang memiliki pembilang sama, yaitu 1. Tetapi penyebutnya berbeda, dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Dalam pecahan pembilang 1, nilai pecahan tergantung pada penyebutnya. Semakin besar penyebut, semakin kecil nilai pecahannya, karena bagian yang diambil semakin kecil. Perlu diingat bahwa semakin besar nilai penyebut pada pecahan pembilang 1, maka nilai pecahan tersebut semakin kecil. Dan apabila semakin kecil nilai penyebut pada pecahan pembilang 1, maka nilai pecahan tersebut semakin besar. Oke adik-adik, sekian video dari kakak. Semoga apa yang kalian nonton dapat bermanfaat untuk kalian. Bye-bye. Sekarang Bu Guru tanya, apa yang dimaksud dengan pecahan? Ada yang tahu? Ya Erin? Iya pintar, pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Dalam suatu pecahan ada yang dinamakan Penyebut dan pembilang. ya, pembilang dan penyebut. Kalau Bu Guru kasih contoh, misalkan 1/2 yang disebut dengan pembilang yang mana ya? Angka berapa ya? Angka 1/2. 1. Kalau 2-nya? Penyebut. Ya. Tapi semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Sedangkan jika penyebut
kecil angkanya, maka nilainya semakin besar. Kebalikannya ya. Nah, sekarang Bu Guru punya sebuah gambar apa ya ini ya? Ada sebuah gambar pizza. Bu Guru bagi menjadi 9 bagian. Bu Guru potong 9 potong pizza. Bu Guru ambil 1 potong itu, maka nilai pecahnya berapa? 1/9. Bu Guru kasih contoh lagi, misalkan Bu Guru punya semangka, ya, 1 semangka Bu Guru potong menjadi 5 bagian. Sedangkan Bu Guru punya semangka lagi, Bu Guru potong menjadi 6 bagian untuk kelompok 5. Nah, bagian manakah yang lebih besar? Apakah untuk yang 5 anak atau yang 6 anak? 5 anak. Betul sekali. Sampai sini paham ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang Bu Guru bagi kalian menjadi 5 kelompok. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Bu Guru bagi gambar udah kalian ya. Perhatikan ya, Bu Guru mau menjelaskan dulu apa yang ada di hadapan kalian. Di sini Bu Guru kasih contoh soal yaitu dengan peta pecahan. Perhatikan, dilihat di halaman depan terlebih dahulu. Perhatikan semuanya. Di situ ada 8 tempat. Yang pertama ada yang namanya gerbang sekolah, ya, lapangan sekolah sampai dengan perpustakaan, ada 8 tempat. Cara mengerjakannya bagaimana, Bu? Nah, kalian lihat dulu ya, cari jawaban setiap teka-teki yang ada di sini. Boleh urut dari 1, 2, 3 sampai dengan 8. Boleh juga diacak. Bu, saya mau mengerjakannya bagi nomor 1, nomor 5 dulu boleh? Boleh, silahkan. Tetapi nanti pas kalian menjawab di halaman terakhir, coba dilihat halaman terakhirnya ya, di situ. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama kalian tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu di kolom sebelah kiri kalian tulis tempatnya. Kalau gerbang sekolah berarti yang paling atas. Kolom 1 gerbang sekolah, 2 sampai dengan yang terakhir tadi nomor 8. Nah, kalian baca dulu, boleh diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti hasilnya sesuai dengan apa kalian tulis di kolom sebelahnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, Bu Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nanti setelah kalian sudah selesai, siapa yang paling cepat menjawabnya setelah 10 menit ya, nanti boleh kalian presentasikan ke depan teman-teman kalian. Selesai semuanya. Tadi yang pertama dulu siapa ya? Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari 4 nomor 1 sampai dengan nomor 8. Tepuk tangannya mana? Oke, sekarang kelompok 5 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan hasil diskusi kelompok 5 dalam penerapan gerbang sekolah 310 lapangan sekolah 1/2 sekolah 5/12 4 kelas 1/8 5 ruang guru 11/15 ruang komputer 11/14 ruang kelas 4 17 per 26 perpustakaan 12 per 30. Ya, ini dia hasil dari kelompok 5. Ya, tepuk tangannya dulu silakan. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan hasil gerbang sekolah Jawa Barat 3/10 2 lapangan sekolah Jawa Barat 1/2 3 sekolah Jawa Barat 5/12 4 mandiri kelas 1 kelas 1/8 5 ruang
Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba kalian lihat peta pecahannya, dibuka kembali. Silahkan dibuka. Untuk nomor 1. Satu sisi gerbang sekolah terdiri dari 10 bagian yang dibatasi oleh garis besi. Kemudian besi pembatasnya patah 3. Maka bagian yang patah itu dinyatakan dalam pecahan 3/10 yang patah dan 10 bagian yang dibatasi. Semuanya jawabannya betul atau salah? Jawabannya 12/30. Semuanya menjawab 12/30. Betul apa salah? Yang kedua, perpustakaan sekolahku sangat rapi. Buku-bukunya diletakkan dalam rak. Setiap rak berisi 30 buku. 12 diantaranya buku bacaan lama dan siswanya merupakan buku bacaan baru. Jumlah buku bacaan baru dinyatakan yaitu 12/10. Dari ke-5 kelompok ini, manakah yang jawabannya betul semua? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, nanti dapat sesuatu dari guru ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana materi pecahan hari ini? Menyenangkan tidak? Sudah paham belum? Yakin sudah? Yakin sudah? Ada yang belum paham coba? Siapa yang belum paham tentang pecahan? Udah paham semua. Juga gimana? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Nah sekarang diingat-ingat pecahan tadi apa ya? Bagian dari keseluruhan. Ada yang namanya pembilang dan ada yang namanya pembilang. Kalau pembilang letaknya di mana? Di atas atau bawah? Menyebut? Di bawah. Bagaimana menggunakan tidak pecahan? Nah, sekarang Bu Guru punya yang namanya ice breaking. Kita ice breaking dulu ya biar menghilangkan penat kalian. Ya, semuanya lihat di videonya. Sudah selesai, Guru mau tanya nih, bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apa ada yang masih bingung tentang pecahan? Tidak. Paham semuanya? Abi paham tidak? Paham. Yoga? Paham. Oh iya, sip, paham sekali ya. Nah sekarang Bu Guru mau kasih tugas nih, ya tugasnya nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, dikumpulkan. Kalau ada matematika hari apa ya? Hari Sabtu. Nah, nanti dikumpulkan di hari Sabtu. Kasih nama, lalu dikerjakan untuk tugas di rumah. Dibagi. Sudah dapat semuanya? Guru senang lihat
bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya, semuanya paham, tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa semuanya ya. Nah, kesimpulan untuk materi pecahan ini adalah bahwa pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan suatu benda dibagi, pecah, namanya aja pecahan, berarti dipecah, dibagi ya, bukan satu benda utuh namun dibagi, nah itu 1/2, 1/3 sesuai dengan pembagiannya. Nah, semakin jumlah keseluruhan, maksudnya 1/2 dan 1/3 semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan, semakin kecil nilainya. Kebalikannya, jika penyebutnya semakin kecil, maka nilai pecahannya semakin besar. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau berpendapat? Bagaimana menurut kalian, pendapat kalian itu bagaimana? Pecahan bagaimana ya? Coba dengar, kemukakan pendapat kamu tentang materi pada hari ini. Apakah kamu senang? Kamu bosan? Senang. Kenapa senang? Karena materinya gampang Bu Guru. Betul tidak? Pertemuan berikutnya kita belajar tentang perbandingan. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, kalau sudah selesai ya, kalian boleh berkelas mulai dari sekarang. Bersiap, mulai.